Bisa kalau masuk penjara wak, lagi sekian, bisa wak. Lalu pulang ke rumah bagi tipu dia. Kapan perlu diantaranya Bapak Ibu? Kalau manusia yang menjaga penjara itu tidak seluruh penjaga penjara ya bu. Aduh, penjaga penjara yang model itu. Malam-malam nyantanya wak ke rumah, seni japi dia. Tapi maka Allah mengatakan penjaganya tidak manusia. Penjaganya malaikat. Malaikat yang seperti mana? Allah gambarkan malaikatnya gilazun sidadun la yasunallah, yang kasar. Jadi itu Bapak Ibu, awak dibakar sebagai bahan bakar, dijago jo malaikat yang kasar, ndak lembut hatinya tu. Mencari awak tabakar tu ndak ibunya tu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang istiqomah di suatu amalan, istiqomah salat subuh berjamaah, istiqomah setiap hari baca Quran, istiqomah berinfak walaupun 1.000 atau 500 rupiah. Orang yang istiqomah ini Allah menggandengkan malaikat Bapak Ibu. Malaikat menjadi pelindung kita, malaikat yang menjadi bodyguard kita. Maka kita syukuri, alhamdulillah izin rahmat Allah kita masih istiqomah. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ali Imran beberapa hari yang lalu di hari Jumat ya. Kita kalau untuk ibadah ini Bapak Ibu, kita mencari alasan untuk mengerjakannya. Bapak Ibu, buat cari alasan untuk mengerajuannya. Maka ketika hujan, buat cari alasan ambo mesti ke masjid. Apa caranya? Bagi payung. Hari di situ becek misalnya tu, jalan tu. Cari alasan ambo putar jalan kau jauh sikit. Itu Bapak Ibu buat cari alasan untuk mengerajuannya, bukan mencari alasan untuk meninggal. Hujan hari mana di rumah saya. Tapi Bapak Ibu, kita pun kalau seandainya hujannya sopan alabe, ya kan, itu mengkhawatirkan awak di jalan dan mengkhawatirkan lo keluarga ditinggal. Ketika itu ruksah namanya, darurat ketika itu dibenarkan awak salat di rumah. Makanya Bapak Ibu, ketika awak istiqamah melaksanakan ibadah itu pada hari itu anda bisa melaksanakannya Bapak Ibu, tetap tercatat kita melaksanakannya. Saya nyebut tiap hari salat ke masjid subuh Pak. Besok hujan salabek-labeknya. Bukan mungkin doa tu ada tumbang, ada batang tumbang di muka rumah awak, sehingga nak bisa awak lewat. Ibu salat di rumah. Ketika salat di rumah tu Bapak Ibu, nilai pahalanya sama ibu salat ke masjid. Itu luar biasanya kamu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita sehat, aman, kita pasti ke masjid. Kenapa kita tidak masjid? Tidak bisa lagi ke masjid. Tidak bisa. Maka tetap tercatat. Jadi Bapak Ibu, telah kita bersyukur sekali kita istiqomah. Kemudian kita berharap berdoa kepada Allah
Kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita selalu berharap Bapak Ibu berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini Bapak Ibu kajian singkat kita akan melihat firman Allah dalam surat At-Tahrim. Surat Tahrim di surat ke-66 ayat 6 Bapak Ibu. Di mana di sini Allah menyeru kepada tidak semua manusia, hanya manusia-manusia pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti cocok ini Bapak Ibu mendengarkannya, karena insya Allah Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang beriman. Bisa aja diragukan iman ibunya. Modelku hujan hari ya, modelku dingin sampai ke tulang, terasa di tulang dingin gini. Tapi bisa awak kamari itu karena iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di subuh ini, kata Allah kan, ku anfusakum, perintah nih Bapak Ibu, peliharalah dirimu. Jadi Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk memelihara diri kita. Dan ternyata Bapak Ibu, tidak hanya diri kita, wa ahlikum, dan keluargamu. Hai Ibu, pelihara dari Ibu ya. Itu pelihara keluarga Ibu, pelihara anak Ibu, Ibu pelihara orang tua Ibu, Ibu pelihara suami Ibu. Hai bapak-bapak, pelihara diri bapak-bapak ya. Itu pelihara lo istri, pelihara lo anak-anak, pelihara lo orang tua. Dari mana harus dipelihara Bapak Ibu? Nara, dari api neraka. Di Bapak Ibu, Allah tuh ingin kita masuk surga Bapak Ibu. Maka banyak sekali ayat-ayat yang Allah menggambarkan kengerian neraka dan perbuatan-perbuatan apa yang mencampakkan kita ke neraka. Dan salah satunya ayat ini, Tahrim surat 66 ayat 6 ini. Allah ingatkan kita, pelihara diri ibu sekarang Bapak Ibu, pelihara bana diri ibu dan keluarga ibu dari api neraka. Dan Allah gambarkan api neraka itu seperti apa? Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di bahan bakarnya, bayangkan Bapak Ibu, awak tuh bahan bakarnya. Manusia yang mana? Tentu manusia yang masuk neraka. Bukan manusia yang Allah ciptakan ketika itu untuk jadi bahan bakarnya, tidak. Manusia-manusia di dunia yang engkar ini. Maka kita harus perhatikan betul peringatan Allah ini. Ini benar-benar ini Bapak Ibu, ini mengerikan ini. Seperti kita lihat ketika ada orang yang bakar pakai kayu api. Mana yang merasain yang dibakar atau bahan bakarnya? Tentu bahan bakar gua. Nah, mengerikannya itu. Alaiha malaikat. Tidak sekedar neraka itu adalah penjaganya Bapak Ibu. Penjaganya tidak manusia Bapak Ibu. Kalau manusia penjaganya mantu, bisa kalau masuk penjara lagi sekian, bisa lalu pulang ke rumah bagi tipu dia. Kapan perlu diantarnya Bapak Ibu? Kalau manusia yang menjaga penjara itu tidak seluruh penjaga penjara ya Bu. Aduh, penjaga penjara yang ada itu malam-malam nyantanya ke rumah seni japi dia. Tapi maka Allah mengatakan penjaganya tidak manusia, penjaganya malaikat. Malaikat yang seperti mana? Allah gambarkan malaikatnya gilazun shidadun la yasunallah, yang kasar. Ngeri itu Bapak Ibu. Awak dibakar sebagai bahan bakar, dijago jo malaikat yang kasar, ndak lembut hatinya tu. Mencari awak tabakar tu ndak ibunya tu. Perlu Allah mengatakan dia kasar dan berhati keras. Kasar sifatnya, hatinya keras.
la yahsunallah, yang tidak durhaka kepada Allah. Tak bisa ke bekerja, tunggu dulu mereka nampak istirahatlah kat sehari ke mereka. Tak bisa. Dia memang diperintah oleh Allah untuk menyiksa kita. Maka sebelum kita disiksa, Allah ingatkan sekarang melalui kitab sucinya. Maka Bapak Ibu pastikan betul ayat ini, hati-hatilah kita ma'amaruhum, terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu tugas kita Bapak Ibu. Awak salampian diri awak salampian lo keluarga awak. Dia apa yang harus awak kerajaan agar awak satu set, satu keluarga utuh terhindar dari api neraka. Maka jangan kita merasa aman tentram ketika kita sholat, tapi anak awak tidak sholat dan Bapak itu bahaya Bapak Ibu. Dua perintah silakan pelihara dirimu dan pelihara keluargamu. Berarti ketika kita sholat, awak pastian loh, sholat subuh tadi kan, sholat subuh, awak pastian di jam yang sama anak awak boleh sholat tidak? Kalau tidak, awak suruh ni Bapak Ibu. Awak lah buat suruh Ustaz, tapi tidaknya mengerajaan dah. Lah berang awak Ustaz, tidaknya kerajaan. Bahkan pernah awak siram Ustaz, tidak dia bangunnya dah. Makanya Allah ingatkan Bapak Ibu, suruh keluargamu sholat dan sabar kamu untuk menyuruhnya. Jadi jangan pernah ibu berhenti ya Bu ya. Jangan pernah berhenti untuk menyuruh anak kita untuk beribadah. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah benar cara kita menyampaikan dakwah, nasihat, kita tidak akan ditanya lagi. Seperti Allah mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah mendakwahi Bani Israel, kamu sudah menyampaikan, kamu tidak bertanggung jawab lagi, kata Allah kepada Rasulnya. Maka Bapak Ibu usahakan betul. Ibu salat subuh kan tekuk pintu anak tu. Amal kamu saji yo, jangan lupa nak sekam saji minimal di rumah yo. Nak di kerajaan kan misalnya balah sampai. Because zuhur dia buat suruh atau balik. Dan buat doa bu, ikhtiar, doa dan tawakal. Jadi kalau ibu lah ikhtiar maksimal dan sungguh-sungguh berdoa, baru serahkan ke Allah lah. Dan insyaallah ibu selamat nanti dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita lihat Bapak Ibu, apa cara awak mendidik anak Bapak Ibu. Ya, ahli psikologi mengatakan Bapak Ibu ya. Jadi mendidik anak Bapak Ibu mulai mendidik diri awak dulu. Karena Allah mengatakan pelihara dirimu baru keluargamu. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku Bapak Ibu ini meniru lebih capek daripada pemandangan. Awak kajian, bagian nasihat itu tidak mempan benar ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat Bapak Ibu misalnya kan, ibu melarang anak main handphone, boleh, tapi ibu tidak usah bantah main handphone. Itu yang Pak Ajar itu pasti itu nanya pun. Ibu melarang anak ibu main handphone kan bagus tu, ibu berdakwah, ibu menasihat. Tapi ibu tidak usah bantah, tidak sebut ibu pasti handphone. Itu gagal dakwah itu. Atau ibu misalnya suka mengujian tetangga, itu apa sawalah tu, tidak selesai saja, tidak patuh itu. Tapi anak ibu menggunciangnya. Atau ibu memburuan keluarga suami ibu, tu ama tu ngamen tu tidak ada dipilih kasih. Bayi ama ke rumah tu, ke rumah nenek kau tu ama suruh dari ayang anak duduk kongkang saya. Jangan ada anak tu. Maka Bapak Ibu tanpa ibu sadari, ibulah mengajar anak ibu untuk bergibah. Atau malamnya ibu nasihati anak ibu jangan bergibah nak. Gibah tu dosa kadang tu mana bahaya tu mah. Sambung makan bangkai daging. Awak kecil kan awak model itu. Tu besok awak kecil lo patang ama pebarale. Pas sobok je ibu tu. Ibu tu tasnya merah, bajunya merah, jilbabnya merah. Ala bantu ibu tu. Ustaz baju merah kan ibu tu pun kecil anak itu. Ini mandangan nasihat jangan bergibah. Tapi amanya menggibah. Amanya menggibah tu yang
yang contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, prinsip intinya yang kami sampaikan, kita diperintah, tanda kita orang beriman itu, karena ayat ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, tanda orang beriman itu nyepeliaro dirinya dan sekaligus nyepeliaro anak keturunannya dari api neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah lindungi kita, dan Allah berjanji dalam surat At-Tur 21, orang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak keturunannya, kami kumpulkan mereka semua di surga. Barang nikmatnya dari Bapak Ibu mungkin yang bersebut jo kakek ibu kakek dari kakek ibu, kakek dari kakek ibu, ibu mungkin pada Jawa macam cicit, baru anak cicit mungkin ada nunduk cari ada, cucu cicit mungkin tak usah cari ada, tapi nanti Allah kumpulkan seluruhnya. Bayangkan syaratnya apa? Pelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.